Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bayangkan jika suatu hari kita melihat sebuah video yang memperlihatkan seseorang membuka sebuah makam, kemudian muncul tulisan besar, makam Nabi Muhammad SAW dibuka. Hati siapa yang tidak bergetar? Rasa rindu kepada Rasulullah seakan tiba-tiba memenuhi dada. Ada yang menangis, ada yang mengucapkan shalawat, bahkan ada yang langsung membagikan video tersebut karena merasa telah menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya, benarkah yang kita lihat itu makam Rasulullah? Benarkah makam beliau pernah dibuka dan diperlihatkan kepada manusia? Inilah yang akan kita bahas dengan hati-hati. Bukan untuk mengurangi rasa cinta kepada Rasulullah, justru sebaliknya, agar kecintaan kita kepada beliau tidak dibangun di atas informasi yang tidak benar. Sebab seorang muslim bukan hanya diperintahkan untuk memiliki hati yang mencintai, tetapi juga diperintahkan untuk tabayun, memeriksa kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran agar orang-orang beriman memeriksa berita yang datang kepada mereka agar tidak menimpakan kerugian kepada suatu kaum karena ketidaktahuan. Jadi, jangan buru-buru percaya hanya karena sebuah video menggunakan kalimat Masya Allah, Subhanallah, atau memperlihatkan suasana yang tampak sangat meyakinkan. Di zaman media sosial, sebuah video dapat dipotong, diberi judul baru, dipindahkan konteksnya, lalu disebarkan berulang-ulang hingga terlihat seperti sebuah fakta. Bahkan klaim mengenai makam Nabi Muhammad telah beberapa kali beredar dan telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa fakta. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengajak sahabat semua untuk like video ini jika bermanfaat, komen dengan salawat kepada Rasulullah, share kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai agar mereka tidak mudah tertipu informasi. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama belajar sejarah Islam, mengambil hikmah dan memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Sebenarnya apa yang terjadi di balik video yang selama ini membuat banyak orang terharu? Jika kita melihat gambar yang menjadi bahan pembahasan kita, terlihat sebuah video dengan judul yang sangat provokatif. Detik-detik makam Nabi Muhammad SAW dibuka. Pada bagian gambar terlihat sebuah tempat yang memiliki ornamen sangat indah. Seseorang tampak berada di dekat sebuah makam atau ruang yang dihiasi, dan sebuah tanda panah besar diarahkan kepada objek tersebut. Bagi orang yang tidak mengetahui konteksnya, gambar seperti ini memang dapat dengan mudah membuat hati berkesimpulan bahwa itulah makam Rasulullah yang sedang dibuka. Namun, disinilah kita harus berhenti sejenak. Jangan biarkan rasa haru mengalahkan kehati-hatian. Sebab hasil pemeriksaan terhadap sejumlah video yang pernah viral dengan klaim serupa menunjukkan bahwa video tersebut bukanlah rekaman makam Nabi Muhammad. Salah satu video yang beredar ternyata merupakan suasana makam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di Baghdad, Irak. Video lainnya yang sangat mirip bahkan diketahui menampilkan makam seorang tokoh Muslim Syiah di Karbala, bukan makam Rasulullah. Ini adalah pelajaran besar bagi kita. Sebuah gambar tidak selalu berbicara sesuai dengan judul yang ditempelkan kepadanya. Sebuah video tidak selalu menjelaskan tempat dan waktu. Sebenarnya, ketika sebuah video lama diberi judul baru, orang yang melihatnya mungkin tidak akan menyadari bahwa rekaman tersebut sebenarnya berasal dari tempat yang sama sekali berbeda. Apalagi jika video itu disertai musik sedih, suara tangisan, tulisan besar, dan kalimat-kalimat yang menggugah emosi. Karena itu, ketika kita menemukan video seperti ini, jangan langsung mengatakan, saya sudah melihat makam Nabi. Lebih baik kita mengatakan, saya melihat video yang mengklaim sebagai makam Nabi, tetapi saya akan memeriksa kebenarannya. Kalimat sederhana ini menunjukkan sikap seorang Muslim yang bijaksana. Cinta kepada Rasulullah tidak membutuhkan kebohongan. Kerinduan kepada beliau tidak membutuhkan video palsu. Dan kemuliaan Rasulullah tidak akan berkurang sedikit pun hanya karena sebuah klaim di media sosial ternyata tidak benar. Ada satu fakta penting yang harus kita pahami. Makam Rasulullah berada di kompleks Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, di dalam kawasan yang dikenal sebagai Al-Hujrah Al-Sayrifah atau Kamar Mulia. Di tempat itulah Rasulullah wafat dan dimakamkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma
juga dimakamkan di tempat tersebut. Kawasan ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah umat Islam. Namun, yang perlu kita bedakan adalah antara melihat kawasan makam dari luar dengan melihat makam atau pusara secara langsung. Para jamaah yang datang ke Masjid Nabawi tidak diperlihatkan bagian dalam makam. Rasulullah. Sebagaimana klaim dalam video-video viral tersebut, sejumlah sumber pemeriksa fakta menjelaskan bahwa makam itu berada di balik dinding dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh jamaah. Inilah sebabnya kita harus berhati-hati ketika menemukan video yang memperlihatkan sebuah makam terbuka dengan orang-orang masuk ke dalamnya, lalu diberi keterangan bahwa itu adalah makam Nabi Muhammad. Klaim seperti itu bukan sesuatu yang boleh kita terima hanya berdasarkan tampilan visual. Bahkan telah ada klarifikasi bahwa pengelola Masjid Nabawi tidak membuka makam Nabi Muhammad dan tidak mempublikasikan foto atau video bagian dalam makam tersebut kepada publik. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, mengapa video seperti ini terus muncul? Jawabannya sederhana tetapi sangat penting. Karena emosi manusia mudah disentuh oleh sesuatu yang berkaitan dengan sosok yang mereka cintai. Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh umat Islam. Ketika seseorang melihat tulisan makam Nabi dibuka, rasa penasaran langsung muncul. Ketika ditambah kata Masya Allah, rindu Rasulullah, atau gambar orang menangis, hati semakin mudah tersentuh. Dan ketika hati sudah tersentuh, jari menjadi lebih cepat menekan tombol share. Disinilah kita perlu belajar bahwa tidak semua sesuatu yang membuat kita menangis berarti benar. Tidak semua sesuatu yang membuat kita merinding berarti berasal dari fakta. Dan tidak semua sesuatu yang menggunakan simbol agama otomatis merupakan informasi agama yang dapat dipercaya. Islam mengajarkan kita untuk menggabungkan kelembutan hati dengan kejernihan akal. Hati mencintai Rasulullah, tetapi akal tetap harus memeriksa apakah informasi tentang beliau benar atau tidak. Justru kecintaan kepada Rasulullah seharusnya membuat kita semakin takut menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang beliau. Bayangkan, seseorang mengatakan kepada kita, ini perkataan Rasulullah. Padahal, ternyata bukan. Bukankah kita akan merasa sangat bersalah apabila ikut menyebarkannya? Karena itu, dalam urusan agama, terutama yang berkaitan dengan Rasulullah, kita harus lebih berhati-hati daripada ketika membagikan berita biasa. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berhati-hati terhadap penyampaian berita. Dalam tradisi ilmu hadis, para ulama bahkan menghabiskan hidup mereka untuk memeriksa siapa yang meriwayatkan sebuah perkataan, dari mana sumbernya, bagaimana jalur periwayatannya, dan apakah benar perkataan itu berasal dari Rasulullah. Bayangkan betapa seriusnya generasi ulama terdahulu dalam menjaga informasi tentang Nabi. Maka sangat tidak pantas jika kita di zaman sekarang menyebarkan video hanya karena judulnya menarik. Ada sesuatu yang jauh lebih indah daripada melihat makam Rasulullah secara fisik. Sesuatu itu adalah mengenal beliau melalui sunnahnya. Kita mungkin tidak pernah melihat wajah beliau secara langsung. Kita mungkin tidak pernah mendengar suara beliau secara langsung. Kita mungkin tidak pernah duduk di hadapan beliau. Tetapi kita masih dapat mengenal akhlaknya melalui hadis-hadis yang sahih dan perjalanan hidup beliau yang diwariskan oleh generasi umat Islam. Kita dapat mengenal bagaimana Rasulullah memperlakukan orang miskin. Kita dapat mengenal bagaimana beliau menyayangi anak-anak. Kita dapat belajar bagaimana beliau memaafkan orang yang menyakitinya. Kita dapat mengetahui bagaimana beliau beribadah kepada Allah. Bagaimana beliau bersabar ketika kehilangan orang-orang tercinta. Bagaimana beliau menghadapi penolakan. Bagaimana beliau tetap berdakwah ketika dihina. Dan bagaimana beliau tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Maka, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari gambar makam Nabi tetapi lupa membaca sejarah Nabi. Jangan sampai kita menangis melihat video yang belum jelas kebenarannya, tetapi tidak pernah menangis ketika membaca kisah perjuangan Rasulullah. Jangan sampai kita mengaku rindu kepada beliau, tetapi sunnahnya justru kita tinggalkan. Kerinduan yang paling indah bukan sekadar kerinduan yang keluar dari lisan, tetapi kerinduan yang mendorong seseorang untuk mengikuti akhlak dan ajaran beliau, karena pada akhirnya Rasulullah tidak membutuhkan kita untuk membuat cerita-cerita sensasional tentang makam beliau. Beliau membutuhkan umat yang menjaga ajarannya. Beliau membutuhkan umat yang jujur. Beliau
membutuhkan umat yang saling menyayangi. Beliau membutuhkan umat yang menjaga syahwat, memperbaiki akhlak, menghormati orang tua, menyantuni yang lemah, dan kembali kepada Allah ketika dunia membuat hati mereka lalai. Coba kita renungkan sejenak. Mengapa gambar seperti ini bisa membuat hati kita begitu bergetar? Karena di dalam diri seorang Muslim terdapat rasa cinta kepada Rasulullah. Bahkan seseorang yang belum pernah menginjakkan kaki ke Madinah dapat menangis ketika mendengar nama beliau disebut. Seseorang yang hidup ribuan tahun setelah beliau wafat dapat mengucapkan salawat dengan penuh kerinduan. Itulah salah satu keindahan iman. Tetapi rasa cinta itu harus diarahkan dengan benar. Jangan biarkan rasa rindu membuat kita mudah menerima apapun yang mengatasnamakan Rasulullah. Justru karena kita mencintai beliau, kita harus menjaga nama beliau dari berita palsu. Ketika ada orang mengirimkan video seperti ini, kita tidak perlu mengejek orang yang mempercayainya. Kita cukup berkata dengan lembut, mari kita periksa dulu. Kita sama-sama mencintai Rasulullah, tetapi kita juga harus menjaga kebenaran. Sikap seperti ini jauh lebih dekat kepada akhlak seorang Muslim. Tidak perlu mencaci, tidak perlu menghina, tidak perlu mengatakan, kamu bodoh karena percaya. Sebab mungkin orang tersebut memang belum mengetahui faktanya. Tugas kita adalah memberikan penjelasan dengan hikmah. Bila ternyata video tersebut salah, jelaskan sumber klarifikasinya. Bila belum diketahui asal-usulnya, katakan bahwa informasi tersebut belum terverifikasi. Dan dari sinilah kita memahami betapa pentingnya tabayun di zaman digital. Dahulu sebuah kabar mungkin membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang sebuah video dapat menyebar kepada jutaan orang dalam hitungan jam. Satu orang membagikan, kemudian 100 orang membagikan lagi. Lalu ribuan orang menontonnya. Dalam waktu singkat, sebuah informasi yang salah bisa terlihat seperti kebenaran hanya karena terlalu banyak orang mengulanginya. Ada satu kesalahan berpikir yang sering terjadi. Kalau sudah banyak yang membagikan, berarti pasti benar. Padahal tidak demikian. Jumlah orang yang membagikan sebuah informasi bukanlah ukuran kebenaran. 10 juta orang dapat membagikan sebuah berita palsu, tetapi tetap saja berita itu palsu. Sebaliknya, sebuah kebenaran tidak menjadi salah hanya karena sedikit orang yang mengetahuinya. Maka mulai hari ini, setiap kali kita menemukan video keagamaan yang sangat mengejutkan, biasakan berhenti beberapa detik. Tanyakan, siapa sumbernya? Kapan video itu direkam? Di mana? Lokasinya? Apakah ada sumber terpercaya yang menjelaskan? Apakah ada pemeriksa fakta yang sudah menelusurinya? Dan apakah judul video tersebut benar-benar sesuai dengan isi rekaman? 5 pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkan kita dari ikut menyebarkan banyak informasi yang menyesatkan. Kita juga harus memahami bahwa membuat konten agama bukan hanya tentang mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Ada amanah yang jauh lebih besar. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap judul yang kita tulis, setiap gambar yang kita gunakan, bahkan setiap klaim yang kita sampaikan, semuanya memiliki tanggung jawab. Jangan sampai demi mendapatkan klik, kita menggunakan nama Rasulullah sebagai umpan untuk sesuatu yang tidak benar. Judul makam Nabi dibuka memang sangat kuat. Orang akan penasaran, orang akan mengklik. Tetapi jika ternyata makam tersebut bukan makam Rasulullah, maka kita telah mendapatkan perhatian dengan cara yang keliru. Jumlah penonton mungkin bertambah, tetapi kepercayaan hilang. Sedangkan dakwah yang baik bukan hanya mengejar banyaknya penonton, melainkan juga membangun kepercayaan. Sebab seorang penonton mungkin lupa satu video kita, tetapi jika mereka mengetahui bahwa kita sering menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan views, mereka bisa kehilangan kepercayaan kepada seluruh konten kita. Karena itu, lebih baik membuat satu video yang jujur daripada 10 video yang viral tetapi menyesatkan. Lebih baik pertumbuhan channel berjalan perlahan tetapi penuh keberkahan daripada cepat berkembang dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika kita menjadi penonton, mari kita juga ikut menjaga ruang digital. Jangan menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang salah. Sebelum menekan tombol share, bayangkan bahwa di balik tombol itu ada tanggung jawab. Jika informasi itu benar dan bermanfaat, kita telah membantu menyebarkan kebaikan. Tetapi,
Jika ternyata salah, kita juga ikut memperpanjang penyebaran kesalahan tersebut. Ada sebuah hikmah yang sangat dalam di balik semua ini. Mungkin Allah tidak mengizinkan kita melihat makam Rasulullah secara langsung, karena memang bukan itu inti kecintaan kepada beliau. Kita tidak perlu melihat jasad beliau untuk mencintainya. Kita tidak perlu mengetahui seperti apa keadaan bagian dalam makam beliau untuk mengikuti sunnahnya. Kita tidak perlu melihat sesuatu yang tersembunyi untuk meyakini kemuliaan. Prasalala Astorisk. Bukankah iman memang mengajarkan kita untuk percaya kepada perkara gaib berdasarkan wahyu yang benar? Maka mungkin justru disitulah ujian kita. Kita diminta mencintai tanpa harus melihat. Kita diminta mengikuti tanpa pernah duduk langsung di hadapan beliau. Kita diminta bersyalawat meskipun tidak pernah bertemu beliau. Dan kita berharap suatu hari kelak dapat memperoleh syafaat beliau. Dengan izin Allah, Rasulullah pernah menyampaikan kabar gembira tentang orang-orang yang beriman kepadanya meskipun mereka tidak melihat beliau. Maka jangan merasa cinta kita kurang hanya karena kita tidak dapat melihat makam beliau secara langsung. Selama hati kita membenarkan risalahnya, lisan kita mengucapkan syalawat, dan kehidupan kita berusaha mengikuti sunnahnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat yang mendapatkan rahmat-Nya. Bayangkan betapa indahnya jika suatu hari nanti kita tidak lagi dikenal sebagai orang yang pernah melihat video viral tentang makam Nabi, tetapi dikenal sebagai orang yang akhlaknya mengingatkan orang lain kepada Rasulullah. Ketika kita berbicara dengan lembut, ketika kita memaafkan, ketika kita menolong orang yang kesusahan, ketika kita menjaga amanah, ketika kita tidak berbohong, ketika kita menahan amarah, ketika kita menghormati orang tua, situlah cinta kepada Rasulullah benar-benar terlihat dalam kehidupan. Maka jika hari ini kita merasa rindu kepada Rasulullah, jangan berhenti pada air mata. Bukalah Al-Quran, bacalah sirah beliau, pelajari hadis yang sahih, perbanyak sholawat, perbaiki syalat, perbaiki akhlak, tinggalkan kebohongan, jaga lidah, maafkan orang lain, dan berusahalah menjadi umat yang ketika disebut nama Rasulullah, bukan hanya hatinya bergetar, tetapi kehidupannya juga berubah. Sekarang kita kembali kepada video yang menjadi pembahasan kita. Klaim bahwa makam Nabi Muhammad SAW dibuka tidak boleh langsung dipercaya hanya berdasarkan gambar atau judul video. Sejumlah pemeriksaan fakta terhadap konten-konten serupa telah menyimpulkan bahwa video tersebut bukan rekaman pembukaan makam Rasulullah. Ada yang ternyata merupakan makam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di Baghdad, sementara video lain yang beredar menunjukkan makam tokoh muslim di Karbala. Jadi, jika kita melihat konten seperti ini muncul kembali di media sosial, jangan langsung panik, jangan langsung menangis karena klaim tersebut, dan jangan langsung menyebarkannya. Berhenti sejenak, periksa, cari sumber, dan jika ternyata informasi itu tidak benar, jangan ikut memperpanjangnya. Justru jadikan kesempatan tersebut sebagai pengingat bahwa mencintai Rasulullah berarti juga menjaga kebenaran tentang beliau. Karena Rasulullah adalah manusia mulia yang diutus membawa kebenaran. Maka jangan kita campurkan kebenaran itu dengan klaim yang tidak jelas hanya karena ingin mendapatkan perhatian. Islam sudah sangat indah tanpa perlu dibuat-buat. Sejarah Rasulullah sudah sangat menggetarkan tanpa perlu ditambahkan kisah palsu. Akhlak beliau sudah cukup untuk membuat hati manusia jatuh cinta tanpa harus menggunakan gambar yang menyesatkan. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari video yang viral tersebut. Bukan tentang apakah kita bisa melihat makam Rasulullah, tetapi tentang apakah kita benar-benar sudah mengikuti Rasulullah. Bukan tentang seberapa dekat mata kita dengan makam beliau, tetapi seberapa dekat hati kita dengan ajaran beliau. Bukan tentang seberapa banyak video tentang Rasulullah yang kita bagikan, tetapi seberapa banyak sunnah Rasulullah yang kita hidupkan. Saudaraku, suatu hari nanti, semua video akan hilang, semua thumbnail akan dilupakan, semua jumlah views akan berhenti dihitung. Tetapi amal kita akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kita menuju Allah. Maka gunakan media sosial sebagai jalan kebaikan. Sebarkan ilmu yang benar. Sebarkan syalawat. Sebarkan kisah yang dapat memperbaiki hati. Dan jika menemukan informasi yang belum jelas, jadilah orang yang memilih berhenti daripada ikut menyebarkan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah informasi, dari berita palsu,
dari kebiasaan menyebarkan sesuatu tanpa tabayun, dan dari menggunakan nama agama demi kepentingan dunia. Semoga Allah menanamkan di dalam hati kita cinta yang benar kepada Rasulullah. Cinta yang bukan hanya membuat kita menangis ketika mendengar namanya, tetapi cinta yang membuat kita ingin meniru akhlaknya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar dan memberikan kita kesempatan mendapatkan syafaat beliau dengan izinnya. Semoga salawat yang kita ucapkan menjadi bukti bahwa kita merindukan beliau. Dan semoga kerinduan itu menjadi kekuatan untuk memperbaiki diri jika video ini membuat kita sadar bahwa tidak semua informasi yang mengatasnamakan agama dapat langsung dipercaya. Maka jangan berhenti sampai di sini. Bagikan video ini kepada orang yang mungkin membutuhkan penjelasan. Tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad, sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah. Dan mari bersama-sama menjadikan media sosial bukan tempat menyebarkan kebingungan, tetapi tempat menyebarkan ilmu dan kebaikan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan hari ini menjadi pengingat untuk hati kita. Jika ada kekeliruan dari ucapan saya, itu berasal dari keterbatasan saya sebagai manusia. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menjaga cinta kepada Rasulullah dengan cara yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.